Info Desa Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan dalam menjalani ibadah puasa. Oke teman-teman enumerator yang terhormat, kali ini channel Info Desa Indonesia akan memberitahukan bagaimana cara pengisian di aplikasi SDGs Desa. Setelah Anda semua mendata di kuesioner, baik kuesioner kakak ataupun kuesioner individu. Oke, langsung saja kita klik aplikasinya, yaitu aplikasi SDGs Desa. Oke, ini saya sudah login terlebih dahulu. Apabila Anda sudah login, maka tampilannya seperti ini. Oke teman-teman enumerator yang terhormat, yang tersayang, kita kali ini akan tutorial cara pengisian di aplikasi SDGs, yaitu di menu survei keluarga, atau kalau di kuesionernya itu kuesioner rumah tangga. Oke, kita klik yang tombol menu yang hijau, survei keluarga. Oke, nah yang pertama kita fokus di lokasi dan pemukiman. Ini tampilan di paling atas ada lokasi pemukiman, akses pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana prasarana, dan lain-lain. Oke, kita ke lokasi pemukiman dulu. Sebelum kita mengisi menu-menu yang sudah ditampilkan di bawah ini, kita setting dulu. Jangan lupa setting wilayah. Setelah setting wilayah, ini otomatis akan membaca lokasi Anda. Kali ini kita contohkan Desa Samong. Oke, setelah sudah, kali ini tampilannya untuk admin kecamatan, nanti kita langsung simpan. Oke, setelah itu kita masukkan nomor RT, ya, nomor RT yang Anda data itu kakaknya itu di RT berapa, umpamanya RT 03, kemudian RW-nya 03, kemudian nomor kakaknya 3327 13 sekian 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 sekian. Oke, setelah itu nama kepala keluarga, nama kepala keluarganya siapa diisi, kemudian alamatnya. Oke, paham ya, nomor HP, kemudian nomor telepon jika ada ditulis, jika tidak ada di nol, kemudian nik kepala keluarganya, ya nik kepala keluarganya. Setelah diisi, sudah paham, kemudian lanjut ke tempat tinggal yang ditempati, itu tinggal diklik, nanti akan muncul pilihan tinggal mereka tinggal di mana, di rumah sendiri atau kalau keluarga yang masih ikut mertuanya itu diisi bebas sewa. Oke, paham. Status lahannya, kalau lahannya milik sendiri diklik milik sendiri, kalau masih ikut orang tua berarti milik orang lain. Luas lantainya saja berapa, kira-kira dihitung berapa meter persegi. Kemudian luas tanah tempat tinggalnya keseluruhan disesuaikan dengan sertifikat rumah, sertifikat tanah. Kemudian jenis lantai yang ditempati terluas, kalau terluas itu di seumpamanya di satu rumah halaman ruang tamunya keramik, kemudian dapurnya marmer,
Nah, itu dipilih yang terluas, maunya keramik. Kemudian dinding sebagian besar, namanya semen ya. Terus jendela ada apa tidak, berfungsi apa tidak ya. Kemudian atapnya genteng atau pakai jerami, pokoknya tinggal klik aja. Ketika pilihannya warna biru, tulisannya biru, tinggal dik, nanti ada pilihannya. Oke teman-teman enumerator, kita lanjut ke tempat pembuangan sampah, ada atau tidak. Fasilitas MCK milik sendiri atau berkelompok tetangga, atau MCK atau tidak ada. Barangkali belum punya MCK ya, dipilih tidak ada. Kalau punya sendiri, klik sendiri. Oke. Sumber air mandi terbanyak. Oke, lanjut, paham ya. Kemudian fasilitas buang air, jamban sendiri, jamban umum atau yang lainnya. Sumber air minum terbanyak ya, terbanyaknya dari sumur atau dari ledeng atau dari yang lainnya. Tempat pembuangan air limbah ya, air limbah itu seumpamanya ada yang berusaha membuat pabrik atau produksi rumahan, yaitu membuat tempe atau laundry atau yang lainnya. Ketika limbahnya itu air, maka diisi. Kalau tidak ada, di strip aja, tidak usah diisi ya. Kemudian rumah berada di bawah sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi, ada tidak. Rumahnya berada di bawah itu tidak, kalau tidak. Rumah bantaran sungai tidak, kalau tidak ya. Terus sampai terakhir, secara keseluruhan kondisi rumah kumuh atau tidak. Kumuh itu ukurannya kotor atau bersih. Oke, kita lanjut ke akses pendidikan. Akses pendidikan terdekat dari kakak tersebut itu apa? PAUD, TK, SD, SMP atau lainnya. Monggo, jaraknya kira-kira berapa? Kalau 500 meter diisi 0,5 km ya. Jarak tempuhnya berapa jam? Kalau cuman hitungan menit dijamkan. 5 menit itu berapa jam? 0, sekian jam. Aksesnya mudah atau sulit. Kemudian akses kesehatan dari kakak tersebut, rumah kakak tersebut itu terdekat ke rumah sakit, poliklinik, posyandu, apotek atau toko obat. Monggo, umpamanya paling dekat dengan posyandu, bisa diklik posyandu. Jarak tempuhnya itu berapa ya, seperti tadi sama, waktu tempuhnya juga sama, aksesnya itu mudah atau sulit. Kemudian diakses tenaga kesehatan ya, keluarga itu paling dekat dengan siapa? Tenaga kesehatan, ke dokter, bidan, atau tenaga kesehatan atau ke dukun. Monggo dipilih, umpamanya dengan bidan. Jarak tempuhnya sama ya, seperti tadi. Kemudian kita lanjut lagi ke akses. Oke, kita lanjut ke akses sarana prasarana. Ini yang banyak kebingungan dalam pengisian di akses sarana prasarana. Oke, kita mulai. Ketika dalam satu kakak itu ada atau kepala keluarganya itu bekerja sebagai guru, berarti pilih lokasi pekerjaan utama. Nah, kemudian baik itu jenis transportasi, penggunaan transportasi umum, waktu, biaya, monggo diisi. Ini tak contohkan untuk waktu tempuh 0,5 umpamanya ya, 0,5 jam. Kemudian biaya sekali jalannya 10.000, kemudian aksesnya mudah. Kemudian setelah itu disimpan. Oke, setelah disimpan ini ada keterangan lokasi pekerjaan utama ya. Kemudian diisi lagi. Kalau di keluarga itu ada yang sekolah, klik sekolah. Oke, setelah klik sekolah, sesuaikan jenis transportasinya, terus waktu tempuhnya, biaya sekali jalannya itu berapa. Ini tak contohkan sama dengan yang sebelumnya. Setelah itu nanti disimpan, klik simpan, kemudian akan muncul seperti ini, sekolah. Nah ya, seperti ini. Kemudian setelah
sekolah sudah diisi, dalam satu keluarga itu ada lagi yang berobat atau ada yang sakit, klik berobat. Nah, ini tadi saya samakan contohnya. Nah, setelah itu, setelah diisi semua, klik simpan lagi. Setelah klik simpan lagi, nanti akan muncul seperti ini ya. Setelah sini sudah selesai pengisian yang berobat, terus ada lagi yang dalam satu keluarga kaitannya dengan ibadah, monggo diisi juga. Setelah itu simpan, kemudian rekreasi terdekatnya ditanyakan juga, umpamanya rekreasi terdekatnya jarak ya, waktu tempuhnya berapa, biayanya dikeluarkan berapa, asasnya seperti apa. Nah, setelah itu disimpan akan muncul seperti ini. Nah, ini cara pengisian untuk akses sarana prasarana di menu ya, akses prasarana di aplikasi SDGs desanya. Oke, paham ya. Kemudian kita fokus ke lain-lain. Berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum, monggo dipilih, ditanyakan, ada 3 ya 3. Kemudian berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya. Ini di kuesioner tidak ada, monggo nanti ditanyakan lagi untuk aplikasi ini, untuk pertanyaan ini ke keluarga bersangkutan ya. Kemudian untuk pemanfaatan ini ada, untuk pemanfaatan di kuesioner ada, silahkan disesuaikan ya. Jika satu keluarga ada yang 5 BLT, pilih ya. Jika ada yang dapat PKH juga, ketik ya. Kalau tidak ada, tidak sampai selesai. Kemudian rata-rata pengeluaran, jika dalam satu keluarga ada 3 orang, satu orang tiap hari 20.000 kali 3 orang 60.000 dikali 1 bulan, itu kurang lebih satu bulannya 1.800.000. Oke, setelah ini, setelah selesai bisa disimpan atau langsung di-upload. Oke, ini beberapa pertanyaan ya yang perlu diisi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.